semuanya, selamat pagi. Pagi, mereka. Bagaimana kawan kalian semua? Baik. Jadi pada pertemuan kita ini ada yang tidak hadir? Hadir semua. Hadir semua, bagus lah ya. Jadi sebelum kita mulai BKP kita, lebih baik kita berdoa menurut kepercayaan dan ajaran kita masing-masing. Dan saya membawa dalam agama Kristen yang lain menyesuaikan. Puji dan syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan karena kasih-Mu kami dapat melakukan BKP pada hari ini. Ya Tuhan, berkatilah kegiatan BKP kami ini dari awal, tengah hingga akhir. Dan juga Tuhan berkatilah anggota kelompok kami yang tidak bisa ikut ke kelompok ataupun yang bisa ikut ke kelompok. Akhirnya kami ucapkan terima kasih. Amin. Jadi sebelum kita mulai, apakah ada yang mengerti apa itu BKP? Ya silakan saudari Anissa. Jadi BKP itu pengertiannya adalah salah satu layanan yang membahas satu topik yang kita ini yang terkait sama kehidupan kita yang dibahas dalam kelompok. Saudari kerja apa bisa menambahin? BKP itu kayak kegiatan yang dilakukan oleh beberapa orang dalam satu kelompok untuk membahas permasalahan yang sering terjadi atau yang umum terjadi. Saudari Bella bisa menambahin? Jadi BKP itu adalah layanan bimbingan konseling yang dimana memanfaatkan dinamika kelompok. Ya betul. Jadi BKP itu adalah suatu kegiatan yang mengandalkan dinamika kelompok untuk membahas suatu topik tertentu. Untuk selanjutnya, apakah ada yang tahu apa dari tujuan BKP kita ini? Satu dulu ya, dari Anissa. Jadi salah satu tujuannya itu untuk melatih sikap komunikasi kita. Untuk saudari Jana, boleh kan? Agar kita lebih berani dalam menyampaikan pendapat dan mendapatkan manfaat dari topik yang kita bahas. Saudari Bella bisa menambahin? Supaya kita memiliki empati setiap permasalahan orang lain. Ya, semuanya sudah betul ya. Jadi dalam BKP ini ada cara untuk melakukan BKP, yaitu semua anggota berhak untuk memberikan idenya, pendapatnya, tanpa ada rasa paksaan dari pihak manapun. Kedua adalah ketika seorang kelompok yang menjelaskan, yang lainnya dapat mendengarkan. Dan ketiga adalah semua anggota kelompok harus menaati aturan-aturan ataupun norma yang ada dalam BKP. Untuk selanjutnya adalah asas-asas dalam BKP kita. Apakah seorang bisa menjelaskan asas-asas yang ada dalam BKP kita? Ya, saudara Virsi. Jadi asas dalam BKP itu ada 4. Yang pertama adalah asas keterbukaan, yaitu kita semua terbuka terhadap permasalahan kita. Yang kedua ada asas kesukarelaan, yaitu kita sukarela meluangkan pendapat, meluangkan waktu dan meluangkan banyak hal dalam kegiatan BKP ini. Lalu yang ketiga adalah asas kenormatifan, yaitu seluruh hal yang kita lakukan dalam kegiatan BKP ini harus sesuai dengan norma yang ada. Lalu yang keempat adalah asas kerahasiaan, yaitu seluruh anggota yang mengikuti kegiatan ini harus merahasiakan apa yang dibicarakan saat ini. Ya, terima kasih Virsi. Jadi asas BKP kita ada 4, yaitu asas keterbukaan, kesukarelaan, kenormatifan, dan kerahasiaan. Nah, sebelum kita masuk ke topik utama kita, kita sebaiknya melakukan games terlebih dahulu agar tidak tegang, kan? Kita melakukan games pengakraban. Games itu ya adalah, ada yang tahu games Samson, Della, dan Singa? Saya tahu Tahu ya? Bagi yang belum tahu, kalau itu sama dengan saya batu putih kertas. Ada yang tahu game batu putih kertas kan? Tahu. Nah, jadi kalau kata kuncinya adalah Samson kalah dengan Della, dan Della kalah dengan Singa, Singa kalah dengan Samson. Jadi dengan yang 3 itu kita bisa memperagakannya. Kalau Samson dengan gaya binaragawan, tahu? Tahu. Nah, kalau Della buat pose imut, bebas bagaimana. Tapi saya sarankan begini saja. Dan ketiga adalah Singa. Kita bisa memperagakan dengan rock gitu. Jadi kita ada 6 orang, jadi kita pas untuk membuat 2 kelompok, kiri dan kanan. Kita berdiri. Nah, saya akan mencoba ya. Samson dan neragawan tanpa suara ya. Ulangi. Samson, Della,
Ingat? Right. Jadi anggota kelompok bisa berdiskusi mau kata kunci yang mana yang akan dilakukan untuk melawan kelompok lain. Sudah, saya akan buat apa-apanya. Sudah selesai semua? Sudah. Saya hitung sampai 3. 1, 2, 3. Ya kami menang. Ya betul, kamu menang. Jadi setelah selesainya games, mau tak maju. Topik yang akan kita bahas pada hari ini adalah tidak ikut kerja kelompok. Jadi apakah kalian tahu apa pentingnya kita mempelajari tentang tidak ikut kerja kelompok? Mohon. Saudara Didi. Ini penting kita bahas karena kita sebagai mahasiswa. Terus ada beberapa teman kita yang memang dia jarang ikut kerja kelompok. Jadi menurut saya ini perlu dibahas karena dekat dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang lain mohon. Mohon pentingnya saudari Vera. Karena kita itu banyak orang malas, jadi kalau misalnya kita berkomunikasi supaya orang yang malas mengikuti kerja kelompok itu bisa dari diri sendiri. Yang pada yang lainnya lagi-lagi kalau boleh pada saudara lain. Kita mempelajari supaya kita mau kelompok dan sudah belajar misalnya terus tidak ada lagi misalnya ada rasa ini padahal dilangsung dalam hidup ya itu salah satu ya, kita pelajari supaya kita tahu bahwa kalau intinya kita harus ikut serta supaya Sebuah konten bagus ya. Selanjutnya adalah faktor. Apakah ada yang bisa menentukan faktor apa penyebab orang malas ikut kerja kelompok? Ya, kepada saudara kemudian. Pertamanya yang harus Malas. Ada yang berubah yang lain? Saudari Virgi. Menurut saya faktor yang bisa membuat malas kerja kelompok itu bisa jadi karena di dalam kelompoknya main circle lain. Jadi dia kayak masih tidak dianggap, jadi dia malas ikut kerja kelompok. Mohon satu lagi ada yang bisa menambahin faktornya? Yang saudari Virgi. Faktor lainnya itu dia menganggap di satu kelompok itu ada orang yang memang bisa menghandle yang dibilang kita. Jadi kayak ya udah dia sama seperti menjadi kayak malas saja. Jadi dia bisa menghandle semuanya. Faktor itu macam-macam ya, yang seperti dikatakan Bang Rian adalah malas, yang dikatakan juga bersirkel-sirkel ya. Dan ketiga yang dikatakan si Anissa juga benar, yaitu karena dia merasa ada yang menganggap bisa diandalkan di dalam kelompok tersebut. Selanjutnya adalah dampak. Apa yang kalian ketahui tentang dampak dari malas kerja kelompok? Kepada saudara Anissa. Dampaknya itu dia nggak bisa dapat ilmu dari yang sudah diberikan. Yang lain? Saudari Bella? Dia merugikan orang lain. Jadi kalau misalnya dia nggak kerja kelompok, teman sekelompoknya itu terbebani dengan dia. Yang lain? Oh, ada? kami itu kelompok bagaimana Oke, dampaknya itu yang pertama itu dia lebih sendiri juga karena dengan tidak ikutnya serta dia dalam mengerjakan tugas ataupun dalam kelompok tersebut, dia tidak tahu nanti contohnya kalau misalnya adalah yang tugas dikasih oleh kelompok, tapi dia tidak ikut serta. Nanti kalau udah pas presentasi ataupun dibagi tugasnya, kalau ditanya sama dia tidak tahu apa-apa. Itu dampaknya salah satu yang paling. Jadi setiap orang itu pasti dampaknya terhadapnya berbeda-beda kan. Untuk selanjutnya adalah ada yang bisa menghasilkan solusi untuk tidak ikut kerja kelompok ini, kalau bisa dengan jelas. Apa yang bisa? Sampai jadi. Tadi kan saya bilang alasannya bisa jadikan bersirkel-sirkel. Jadi menurut saya solusi yang tepat itu kayak nggak apa mereka bersirkel-sirkel, yang penting kayak dia bisa berdiri sendiri, nggak perlu ngikut-ngikut orang lain. Yang penting kalau dia percaya sama diri sendiri, dia tetap bisa ikut kerja kelompok, nggak perlu berdiri orang lain. Ada yang lain bisa menambahkan? Jadi menurut saya solusinya kepada anggota kelompok lainnya dia dipaksa aja dan disuruh saya dapat nilai yang nanti kalau kerja. Kalau tetap dipaksa dia, kalau dia nggak mau, bagaimana itu Bang Rian? Mereka ada namanya gitu. Ada yang lain satu lagi dong yang bisa menambahin? Saudari Vera. Solusinya keluarkan aja dari diri. Oh, ini dia.
Karena ada juga yang kita bermain dalam kelompok ini ya. Jangan terjadi seperti ini. Jadi untuk itu saya meminta setiap teman-teman masing-masing memberikan komitmennya masing-masing ya, mulai dari Anissa. Komitmen untuk dalam pembahasan tidak terjadi. Menurut saya harus ikut kerja kelompok. Itu komitmen ya, simpel pada memang. Saudari Fitri, Kalau saya komitmennya mungkin lebih ke harus aktif dalam kelompok. Kan tetap aja ada yang ikut dalam kelompok tapi dia tidak aktif. Jadi harus tetap aktif. Nah, kalau komitmen ada saya, di perput suaranya kan tadi kata. jadi kalau komitmen saya itu sama seperti Firly, pastinya harus aktif ya dalam kegiatan kerja kelompok. Karena kan seperti yang diketahui namanya kelompok itu setiap kerja dalam aktivitasnya itu pasti sangat dibutuhkan. Jadi kalau misalnya kita aktif, kita bisa menyelesaikan tugas yang baik dalam kelompok. Bagus. Saudari Vera, Komitmen saya itu apa berhubungan dengan kelompok. simpel pada jelas ya. Kepada Bang Rian, Menurut saya jika ada teman yang tidak ikut kerja kelompok, saya tidak segan-segan sendiri. sudah gimana ya? Mau hantam bisa? Oh, tidak ada. Kepada saudara Roy, Menurut saya secara sendiri komitmen saya, kalau misalnya setiap tahun apa-apa dalam tersebut, kita harus berusaha membantu meskipun kita tidak tahu apa-apa. mudah sekali tadi. Ya. Nah, kita sudah membahas topik-topik yang terkini kan. Ada kalanya kayak seperti kita perlu bermain games agar otak bisa refreshing diri. Jadi nama gamesnya adalah manusia kucing. Ada yang tahu bagaimana sistem kerjaannya games manusia kucing ini? Tidak tahu. Nah, bagaimana Virgi? Mohon dijelaskan. Nggak tahu sebelumnya kan, tapi tadi saya tahu katanya kalau kucing bilang yes, kalau kucing bilang yes tapi sambil geleng-geleng, kalau manusia bilang no tapi sambil aku. Agak kebalik dong. Oh iya, tapi agak Jadi lagunya adalah manusia kucing, manusia kucing, manusia kucing. Nah, ketika PK mengatakan manusia, ini PK menunjuk salah satu dari anggotanya. Ketika diunjuk misalnya Vera, manusia dikatakan PK, dia mengatakan iya tapi sambil geleng-geleng begitu. Iya. Ketika PK mengatakan kucing, dia mengatakan enggak tapi mengangguk. Enggak. Begitu. Ada apa nih ya? Iya. Nah, jadi kita dulu saja ya. Boleh kita nyanyikan? Boleh. Contoh dulu ya. 1, 2, 3. Manusia kucing, manusia kucing, manusia kucing, manusia. Tidak. Iya. Iya. Tadi itu hanya percobaan. Jadi ini sudah yang sah ya. Manusia tidak. Nah, manusia iya. Manusia itu ya. Iya, dan kucing. Kucing tidak. Iya. Kucing tidak. Nah, tadi saya percobaan. Ini yang sah ya. 1, 2, 3. Manusia kucing, manusia kucing, manusia kucing, manusia kucing. Tidak. Bagus. Jadi setelah kita melaksanakan semua kegiatan kita, kita akan mengisi atau berpendapat tentang BMP 3. Ada yang tahu BMP 3 itu apa? Saya ajarkan. Bagi tiga itu berpikir, merasa, bersikap, bertindak, dan bertanggung jawab. Jadi saya akan meminta kepada saudara-saudari untuk mengatakan dari BMP 3 tersebut. Mulai dari Anissa, apa yang Anda pikirkan tentang sekarang? Yang saya pikirkan, ikut kerja kelompok dan ikut aktif dalam kelompok itu penting. Jadi untuk merasa Yang saya rasakan kan saya senang karena kayak kita bisa dari bimbingan kelompok ini kita bisa merasakan dan menemukan rasa tanggung jawab kita dalam kelompok. untuk bersikap, Nah, sikap yang harus saya ambil pastinya itu sikap yang tanggung jawab. Jadi kan
tanggung jawab. Saya tanggung jawab kita sebagai yang ada di dalam kelompok itu, meskipun kita tidak ditemani ataupun kita misalnya Keluar dari kelompok itu. keluar dari kelompok itu, kita harus berusaha kita dalam diri kita, meskipun kadang kita tidak bisa untuk mengikuti mereka, tapi setidaknya kita berusaha untuk ikut serta dalam mengerjakan tugas dan yang kita kasih untuk kita tersebut. Oh ya, bagus. Jadi untuk dari semua kegiatan ini, apa pesan daripada teman-teman semua? Mohon dong untuk diutarakan. Bagaimana pesannya saudari kecil? Kalau kesan yang saya rasakan, saya kayak senang juga selama kegiatan ini berlangsung karena dia seru dan juga bisa menunjukkan kesadaran dalam diri. Ayah bisa menambahi kesannya. Saudari Vera, boleh dong? Kesannya sama kayak Cindy, senang jadi tahu kalau jangan jadi orang yang tidak berguna dalam kelompok, tetaplah jadi orang yang sadar diri kalau jangan jadi beban. Jadi apakah di sini semua senang dalam kegiatan BKP ini? Jadi kira-kira kapan lagi kita bisa melaksanakan BKP kita ini? Secepatnya. Ya secara rinci lah, jangan secepatnya. Secara rinci aja ya, mau punya waktu kosong gitu. Bukan. Mas, pagi si Ani. Jadi saya meminta kepada di antara kalian untuk mengungkapkan perasaan dan pengharapannya kepada kegiatan kali ini. Yang bisa? Harapan saya untuk kegiatan bersama ini, semoga kegiatan ini bisa kita terapkan dalam diri dan membuat kita lebih sadar diri lagi bahwa kegiatan kelompok itu penting untuk diri kita dan kelompok kita sendiri. Terus ada yang bisa tambahin? Satu ada saja. Pesan dan harapan. Yang saudara baik. Saya itu sebagai kelompok kita harus berusaha untuk berguna dalam kelompok tersebut. Kita berdoa banyak, kita berusaha. Harapan saya semoga kedepannya kita semua yang ada di sini dan kita juga kita kasih tahu bahwa dalam kelompok tersebut bukan hanya satu orang aja yang berbeda, tapi kita harus mengikuti cara semua orang ataupun diri kita sendiri, kita harus ikut serta dalam mengerjakan tugas dari kelompok tersebut. Terus kepada saudari Virgi, saudara Roy, terima kasih atas pendapatnya. Saya berharap juga ke depannya agar semua yang lainnya bisa menyampaikan pesan dan harapannya untuk pertemuan BKP sekarang. Jadi kita akhiri saja pertemuan BKP kita kali ini. Tadi kita mulai dengan doa dan kita akhiri juga dengan doa. Adakah dari saudara-saudari sekalian yang bisa membawakan doa? Saudara Roy, boleh dong membawakan doanya? Oke, maaf. Ini yang kedua saya membawa dua cara bicara Kristen Protestan, yang lain adalah manusia. Tuhan, Yesus, mengerti silakan Tuhan. Tuhan, kami sudah selesai mengumpulkan BKP kami Tuhan, yang tanya Tuhan. Kami selalu lagi ikut serta berusaha dalam mengerjakan sesuatu ya Tuhan. Tuhan, kiranya Tuhan BKP kami ini Tuhan, agar kami mengerti dan dapat kami serahkan dalam diri kami sendiri. Dan Tuhan, dalam nama Yesus Kristus, kami berdoa kepada Haleluya. Amin. Ini sebelum kita menutup semua acara dalam BKP ini, sebaiknya kita menyenangkan hati kita dengan cara bernyanyi ya, teman-teman. Boleh berdiri. Jadi ada yang tahu lagunya Pelangi. Tahu. Sudah, kita nyanyi bersama ya teman-teman. 1, 2, 3. Pelangi, alangkah indahmu, merah putih hijau di langit yang biru, pelukis mengagum siapa